Apakah leadership bisa masuk menjadi salah satu KPI untuk manajer? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Nah, gue tuh sering ya ngeliat KPI-nya dari berbagai macam perusahaan. Salah satu yang dimasukkan di situ adalah kemampuan leadership. Oke. Nah, yang jadi keresahan gue adalah cara menilainya itu pakai skala Likert nih. 1 sampai 5 misalnya. 5 itu artinya kemampuan leadership-nya bagus banget. 1 artinya nggak banget gitu. Nah, problemnya adalah dengan ini adalah penuh dengan subjektivitas, ya. Walaupun di situ ada kolom tulisannya adalah bukti atau behavior evidence-nya, ya. Bukti perilakunya apa? Walaupun ada itu, tapi menurut saya itu juga masih sangat subjektif, gitu. Dan kalau kita ngomong leadership itu kan sebenarnya campuran ya antara kemampuan, sikap, nilai-nilai yang dia usung juga. Jadi ini terlalu kompleks lah. Sementara kalau di versinya F-Project, KPI itu adalah kinerja, tentang kinerja. Oke, it's about performance. Leadership yang baik belum tentu performance-nya bagus, kinerjanya bagus, ya. Karena leadership yang baik ini bisa subjektif banget. Contoh, kalau wah atasan saya baik banget, gak pernah ngomel, pokoknya selalu bantuin saya. Nah, di mata anggota timnya itu atasan yang sangat baik, belum tentu itu tercermin di kinerjanya. Nah, jadi kita harus bedain dulu, kita pisahkan dulu leadership dengan performance. Ini beda. Leadership yang jelek pun, leadership yang parah pun bisa saja performance-nya bagus. Karena performance ini faktornya banyak banget. Kadang-kadang bahkan ada faktor eksternal yang membantu gitu ya. Contoh COVID kemarin. Leadership-nya sejelek-jelek apapun, ya, tapi ketika COVID kemarin, ya, yang namanya penjual alat-alat kesehatan lah, atau vitamin lah, segala macam, ya performance-nya pasti luar biasa, kan gitu ya. Jadi, sometimes ini tidak ada hubungannya, terkadang ya, tapi bukan berarti leadership ini nggak penting. Ini penting, karena kalau leadership bagus, most likely performance-nya juga akan bagus, tetapi tidak selalu. Jadi, kalau kita mau melihat performa dia sebagai leader, maka KPI-nya sebaiknya adalah mengukur kinerja timnya, bukan hanya mengukur kinerja pribadinya dia. Misalkan dia adalah seorang manajer produksi, gitu ya, dimana tugasnya adalah mengatur ada anggota-anggota operator gitu ya, produksi, mungkin jumlahnya cukup banyak, sampai 50 anak buahnya. Ya, dia pegang nih, 50 orang ini saya pegang supaya bisa disiplin kerjanya, supaya pada masuk semua on time, supaya pada nggak sering izin-izin nggak jelas gitu ya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah supaya target produksi saya tercapai, kan gitu ya. Nah, kalau kita mau spesifik, mau melihat, mau mengukur kemampuan leadership-nya si production manager ini, manajer produksi ini, terkait dengan mengelola manpower, mengelola orang-orang ya, maka yang bisa kita masukkan KPI-nya adalah jumlah hari di mana pekerja produksi masuk sesuai dengan jadwal. Kalau dia bagus sebagai leader, maka salah satu indikator kinerjanya adalah setiap hari, ya, setiap hari orang-orang produksinya dia itu masuk sesuai dengan jadwal. Itu logikanya, ya. Coba dipahami dulu. Kalau dia bagus sebagai leader, salah satu indikator kinerjanya bisa saja adalah setiap hari orang-orang produksinya, ya, yang di bawah kepemimpinan dia itu masuk sesuai jadwal. Jadi dibandingkan kita menilainya dengan cara skala Likert tadi, kemampuan leadership 1 sampai 5, mendingan kita cari apa indikator kinerja yang mencerminkan dia adalah leader yang baik. Yang kedua tentunya adalah dari hasil produksinya. Berarti bisa juga KPI-nya adalah persentase pemenuhan produksi
dibandingkan dengan target produksi. Oke, jadi berapa persen ya realisasi produksinya dibandingkan dengan target yang diberikan. Ya, tentu saja itu bisa jadi salah satu indikator kinerja si leader tersebut. Karena kalau dia tidak bisa memanage atau mengelola timnya, maka produksi ini ya, output produksinya tidak akan bisa tercapai karena dia nggak bisa ngerjain sendiri gitu ya. Di sisi lain, contoh, saya mau kasih contoh yang lain lagi. Adalah misalkan dia seorang manajer area, misal manajer area untuk perusahaan F&B, retail, ya apapun itu yang punya banyak cabang lah, intinya yang punya banyak cabang. Sebagai leader, dia akan dianggap baik kerjanya kalau cabang-cabang yang dia pegang di area dia itu semuanya bisa memenuhi targetnya. Maka KPI-nya bisa saja adalah persentase cabang yang memenuhi target omset. Sehingga itu bisa menjadi indikator apakah dia bisa memanage, mengedukasi, mentraining, merekrut orang dengan tepat. Karena kalau itu bisa dilakukan semua, maka most likely ya setiap cabang itu akan berhasil memenuhi target omsetnya atau revenue-nya. Ketika kita jadi manager, kita jadi leader, KPI kita itu kebanyakan, tidak semuanya, tidak harus semuanya, ya. Kebanyakan itu merupakan hasil kinerja tim kita. Memang rasanya nggak enak gitu ya. Waduh, berarti nilai gue bergantung dong ya sama anggota tim gue. Ya tapi itulah leader. Kalau kita sebagai individual kontributor, staff, officer gitu ya, ya kinerja kita most likely depends on ourselves, tergantung dari diri kita sendiri. Ya karena kita hanya mengurusi diri kita sendiri gitu. Ya kalaupun ada stakeholders lainnya ya pasti adalah urusannya, tapi most likely ditentukan oleh diri kita sendiri karena kita sedang memimpin diri sendiri. Tapi kalau udah jadi leader, ya kita memimpin tim kita, orang lain. Jadi kinerja kita, KPI kita biasanya itu akan dipengaruhi oleh KPI dari anggota tim kita juga. Nah, jadi saya harap ini masuk di akalnya teman-teman supaya jangan lagi menempatkan leadership di dalam salah satu KPI lalu dihitungnya atau diukurnya dengan skala Likert 1 sampai 5 gitu ya. Nah, mungkin itu kalau itu mau dilakukan terpisah dari KPI. Ingat, bukan berarti itu nggak boleh dilakukan, tapi dipisahkan dari KPI. Karena KPI itu adalah murni untuk mengukur kinerja, ya, bukan kompetensi, bukan sikap. Nah, kalau teman-teman merasa video ini membantu, boleh di-share ke teman-teman yang lain, lalu subscribe, jangan lupa, supaya nggak ketinggalan video-video edukasi seperti ini lagi. Oke, kalau ada pertanyaan, tulis di komen ya. Bye-bye.